Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Pada saat hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dalam rangka Paskah dan peringatan Hari Kartini. Ibu-ibu sejemaat GKJW Turen tahun 2021. Mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian, adapun hari ini ada 3 macam persembahan. Yang pertama persembahan syukur, yang kedua persembahan ibadah Paskah dan Kartini, dan yang ketiga persembahan peduli bencana. Nanti bisa dimasukkan di dalam amplop dan dituliskan KPPWJ Turen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita melaksanakan ibadah Paskah dan peringatan Hari Kartini pada saat sore hari ini. Kita undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan awali dengan doa, namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Ria nomor 81 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, Ibu dan Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan acara pada sore hari ini, yaitu peringatan Paskah sekaligus peringatan Hari Kartini, marilah kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon bimbingannya, agar semuanya nanti berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Engkau selalu hadir dan berkarya di dalam setiap detik kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ada sukacita yang boleh kami rasakan. Terbukti ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah peringatan Paskah dan sekaligus peringatan Hari Kartini. Walaupun secara online atau daring, semua ini karena situasi yang mengharuskan seperti ini. Namun Tuhan, kami percaya semuanya ini tidak mengurangi ketaatan kami kepada Tuhan.
Terima kasih semua berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada sore hari ini. Begitu juga Bapa, bagi semua ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing, yang juga sedang mengikuti ibadah peringatan Paskah dan peringatan Kartini ini, kiranya Tuhan sendirilah yang berkarya, sehingga tidak mengurangi kesukacitaan semua ibu-ibu yang telah mengikuti ibadah secara online pada sore hari ini. Bapa yang Maha Kasih dan Kudus, meskipun kami cuma perwakilan untuk beribadah kepadamu, kami mohon campur tangan Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasailah ya Bapa, hati dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Berikanlah kepada kami cahaya kekuatan, ketaatan, walau dalam situasi apapun, seperti pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapa Surgawi, acara demi acara pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, hanya kami serahkan di dalam satu nama yang indah dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu sejemaat GKJW Duren yang diberkati Tuhan, marilah kita menyanyikan Mars GKJW Duren. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW yang dilanjutkan dengan lagu Ibu kita Kartini. Ibu-ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bangkitlah kaum wanita,
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan dan membaca akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Engkau limpahkan pada kami. Hari lepas hari Tuhan selalu memberkati kami, berkat rezeki, berkat keselamatan, berkat kesehatan, lebih-lebih berkat panjang umur. Semua itu hanyalah kasih Tuhan yang Engkau berikan pada kami. Dan pada sore hari ini kami dapat berkumpul kembali. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah hati kami, urapi, kosongkanlah hati kami, supaya kami mendengarkan akan firman-Mu nanti dengan hati yang damai. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun beri kelancaran. Janganlah menurut kehendaknya, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil yaitu kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 24 ayat 15 sampai 27, yang demikian bunyinya. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawab kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuhan Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu,
dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan kita memuji nama Tuhan kembali dalam Kidung Ria nomor 114 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya kaum ibu yang mengikuti ibadah saat ini, selamat sore dan shalom. Puji Tuhan, Allah baik di dalam kehidupan kita semua, sehingga dengan kasih Allah kita bisa menghayati kehidupan yang telah Tuhan berikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, KPPWJ memberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama dengan semangat Kartini. Kita tingkatkan peran wanita di masa pandemi. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema ini menjadi pergumulan bagi kita semua dan juga bagi kaum ibu khususnya pada saat ini. Kalau kita berbicara dengan semangat Kartini, berarti setidaknya
kita juga akan belajar bagaimana sikap dan cita-cita dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini memiliki semboyan, habis gelap terbitlah terang. Yang berarti setelah ada kesulitan, pasti ada jalan atau kemudahan. Ini berbicara perubahan di dalam kehidupan ini. Ini berbicara sebuah tindakan. Jadi bukan diam saja, tetapi ada perubahan, ada tindakan bagi kaum wanita. Nah, bagaimana bacaan kita berbicara tentang hal itu pada saat ini? Jemaat yang diberkati Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, bacaan kita berbicara bagaimana peran wanita di dalam kehidupan saat ini. Di dalam Alkitab dikisahkan bagaimana tokoh-tokoh wanita mempunyai peran yang sangat kuat. Yang pertama yaitu mencintai firman Allah. Saya mengambil contoh Maria. Maria adalah wanita yang bijak. Ditulis di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38 dikatakan, Maria berserah mengikuti sepenuhnya perkataan Allah sebab ia adalah hambanya. Jadi ternyata di dalam Alkitab bagaimana peran wanita itu adalah mencintai firman Allah. Yang kedua, saya mengutip dari kisahnya Ester dan Hana. Ester dan Hana senantiasa berdoa dalam menyerahkan segala rasa khawatirnya di dalam kehidupannya. Ketika berdoa maka Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi persoalan mereka. Yang pertama tadi mencintai firman Allah, yang kedua saya mengutip dari Ester dan Hana yaitu berdoa senantiasa. Yang ketiga dari bacaan kita yang sudah kita baca bersama-sama dari Ribka, yang ketiga adalah bekerja. Untuk menjadi bijak, seorang wanita juga harus bekerja atau bertindak seperti Raden Ajeng Kartini. Bukan diam, bukan hanya berdoa, tetapi berdoa dan bertindak di dalam kehidupannya. Ini juga yang dilakukan oleh Ribka. Ribka adalah contoh wanita bijak dalam Alkitab. Di ayat yang ke-15 dari bacaan kita diceritakan, saat bertemu dengan utusan Abraham, ia sedang bekerja. Yang artinya tidak diam jika ingin membuat perubahan di dalam kehidupan ini. Yang berikutnya, menjaga kekudusan. Di ayat yang ke-16 dari bacaan kita juga dikatakan bahwa Ribka adalah seorang gadis cantik yang masih perawan. Ia menjaga kekudusannya dengan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi siapapun bukan berarti yang membawa perubahan itu kaum ibu seperti Kartini, tetapi yang muda juga harus membawa perubahan di dalam kehidupan ini, menjaga kekudusan. Yang kelima dari catatan saya, peran wanita di dalam bacaan kita adalah peduli dengan orang lain. Ribka sudah mencontohkan di ayat yang ke-18 bahwa Ribka membawa hamba Abraham untuk minum air dari buyungnya. Ribka juga bahkan memberi minum unta-unta hamba Abraham tersebut. Yaitu intinya bahwa peduli dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, peran wanita di dalam kehidupan ini, yang pertama yaitu mencintai firman Tuhan, yang kedua yaitu berdoa,
bekerja yang ketiga, menjaga kekudusan dan peduli dengan orang lain. Dan yang berikutnya, setelah peduli dengan orang lain, ketika kita menyampaikan kepedulian kita itu dengan cara memberikan yang terbaik. Di ayat yang ke-20 diceritakan bahwa Ribka kembali menimba air setelah menuangkan air dalam buyungnya untuk memberi minum semua unta milik hamba Abraham. Hal tersebut menunjukkan betapa ia berusaha memberikan yang terbaik saat memberi bantuan. Jadi kaum ibu yang diberkati Tuhan, kepedulian kita membantu orang lain juga harus kita imbangi dengan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bukan mung hanya memberi saja. Bahkan di ayat yang ke-25 di situ dikatakan, setelah selesai memberi minum hamba Abraham dan semua untanya, Ribka juga bermurah hati dengan menawarkan tempat untuk menginap. Murah hati, yang artinya ini berbicara ketulusan di dalam kehidupan kita semua. Dan yang terakhir di ayat yang ke-26 dan 27, Ribka memancarkan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dengan semangat Kartini kita tingkatkan peran wanita di masa pandemi. Bahwa peran Kartini pada waktu itu, Raden Ajeng Kartini membawa perubahan. Bukan mung dengan doa saja, tetapi dengan tindakan, bergerak. Nah, itu juga yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan melalui tokoh-tokoh perempuan, di mana tokoh-tokoh perempuan mulai dari Maria, Ester Hana, dan juga Ribka ini memberikan teladan kepada saya dan panjenengan bahwa hidup kita juga harus dibarengi dengan seturut dengan firman Tuhan, berdoa, bekerja, menjaga kekudusan, memperhatikan orang lain, dan memancarkan kasih Allah. Nah, kemudian bagaimana peran wanita di masa pandemi di dalam keluarga? Pasti kita harus mengutip bacaan ini. Pasti kita harus menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan panjenengan semua, menjadi penolong. Dari semuanya poin-poin yang saya sampaikan, intinya adalah harus menjadi penolong. Penolong di dalam pekerjaan, penolong di dalam doa, penolong di dalam memberikan yang terbaik, penolong di dalam memberi yang terbaik kepada orang lain, penolong dengan memancarkan kasih Allah. Inilah tugas kita, tugas wanita di masa pandemi saat ini. Penolong di dalam keluarga. Apakah kita sudah menjalankan peran itu di dalam kehidupan kita? Menjadi penolong yang bagaimana di dalam kehidupan ini? Menjadi penolong ketika keluarga diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, berdoa dan bertindak seperti Raden Ajeng Kartini, seperti bacaan kita saat ini. Kemudian bagaimana menjadi penolong dalam keluarga? Bacaan kita juga mengatakan bekerja, berdoa, bekerja, bertindak. Lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di masa pandemi ini memang dinamika kehidupan tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Tetapi sampai saat ini kita bisa menjalaninya, itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena kita semua, baik di dalam keluarga atau peran wanita, saling tolong menolong di dalam kehidupan ini. Untuk itu tetaplah mencintai firman Allah, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah menjaga kekudusan, tetaplah peduli dengan orang lain, tetaplah memberikan yang terbaik
tetap murah hati, tetap memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kita semua. Dengan semangat Kartini, kita tingkatkan peran wanita di masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita bersaat hening sejenak. Saat hening kita akhiri. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Adapun mekanisme pengumpulan persembahan bisa kita kumpulkan bersamaan dengan mekanisme ibadah minggu Patuen yang biasanya kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah dengan sukacita kita haturkan persembahan kita dengan diiringi pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk bisa melayani jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, di dalam ibadah saat ini bersama-sama ibu-ibu yang ada di Jemaat Turen menghayati ibadah Paskah dan Kartini. Biarlah
perubahan di dalam penghayatan Paskah, hidup di dalam gelap menjadi terang, dan perubahan di dalam perjuangan Raden Ajeng Kartini juga menyemangati kaum ibu di tempat ini. Ada perubahan, betul memang selalu mengandalkan Tuhan, tetapi tidak diam, bergerak di dalam kehidupan kami semua. Inilah kami Tuhan, pakailah kami menjadi penolong di dalam keluarga kami masing-masing di tengah masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir. Tuhan berkati satu persatu. Yang tidak dapat menghayati ibadah secara online, Tuhan hayati dalam kehidupannya, bahwa saudara-saudara kami masih menjalankan tugas pekerjaan dan yang lain sebagainya. Tuhan juga berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami himpun bersama-sama. Tuhan berkati persembahan tersebut bisa membantu pelayanan jemaat Tuhan, khususnya di Pasamuan Turen. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah fisik, sakit, Tuhan berkati. Yang jompo, Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya kasih penyertaan Tuhan nyata dan hadir memberikan berkat. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah ambil pelayanan pada saat ini, Tuhan berkati. Kami yakin berkat Tuhan hadir memberikan kekuatan dan hikmat. Tuhan, kami juga berdoa di dalam hidup kami, agar peran wanita dalam keluarga kami masing-masing, peran ibu di dalam keluarga kami masing-masing semakin nyata di dalam kehidupan ini. Kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi penolong, kami dapat membawa perubahan di dalam keluarga kami masing-masing. Demikian seru harapan dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah moto Raden Ajeng Kartini, yang mana saat ini kita juga menjadi Kartini-Kartini masa kini, yang kita harus meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini, menjadi wanita yang tangguh, wanita yang menjadi berkat, dan wanita yang selalu menjadi solusi bagi sesama manusia di sekitar kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua KPPWJ Jemaat Turen. Namun kita akan bersama-sama terlebih dahulu memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku. Yang setia
Ibu-ibu sejemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Kami mewakili pengurus KPPWJ mengucapkan selamat Paskah dan Hari Kartini tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kami mohon maaf ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Acara ini dilaksanakan secara online mengingat masih di dalam masa pandemi. Dan mengenai lomba ibu-ibu yang diberkati Tuhan, masih diberi kesempatan sampai hari ini, yaitu Jumat tanggal 7 Mei, jamnya jam 00 atau jam 24 untuk upload videonya. Dan untuk pemenang lomba, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 via WA Group. Nah, demikian ibu-ibu yang diberkati Tuhan yang bisa kami sampaikan, kiranya dengan semangat Kartini kita tingkatkan peranan wanita di masa pandemi. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan dan ibu-ibu yang ada di rumah, baik yang ada di gereja, dipersilahkan berdiri. Mari kita undur dari tempat ibadat ini dengan penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu disilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, ibadah dalam rangka Paskah dan memperingati Hari Kartini Ibu-ibu Sejemaat Turen tahun 2021 telah berjalan lancar dan penuh sukacita. Itu semua karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya. Jika ada sesuatu yang baik, itu semua karena kasih setia Tuhan kepada kita. Tetapi bila ada kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah kita kali ini, itu semua karena kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami sampaikan selamat berpisah dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Paskah Ibu-ibu Sejemaat Turen tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.